Halo teman-teman, jadi hari ini kita mau berbicara santai sama teman kita yang asalnya dari Nusa Tenggara Timur. Nah, gimana ya dia? Mana ya? Yuk kita cari orangnya. Kita cari orangnya. Lulus sana terus. Oh ini dia. Halo Desi. Jangan lupa saksikan video wawancara kita di YouTube. Halo Desi, gimana nih tadi habis matkul apa? Tadi baru selesai matkul RKPL. Nah di sini aku tuh pengen banget tahu pengen tahu POV-mu tuh sekolah di luar pulaumu itu gimana. Nah aku punya beberapa list pertanyaan yang bisa kamu jawab buat jadi pengetahuan buat aku kalau POV-mu di kuliah di sini itu gimana. Soalnya kan kita kan beda. Kalau aku kan di Jawa, kalau aku kan dari NTT ya. Nah, Iya. Oke, pertanyaan satu ya, langsung aja. Nah, apa sih alasanmu kuliah di luar pulau dan gimana reaksi keluargamu saat tahu nih kamu ingin kuliah di luar pulau? Alasan ya kenapa aku pilih. Yang pertama itu karena aku bosan sama lingkungan di sana terus. Karena aku dari kecil ya lahir besar di NTT. Jadi hal yang mendasar aku pengen kuliah di luar Jawa itu aku pengen ngerasain suasana baru dan juga pengen rantau dan mencoba hidup mandiri gitu. Terus reaksi dari keluarga awalnya tuh mereka menolak, menyuruh aku tetap untuk kuliah di kampus negeri di sana. Tapi setelah aku meyakinkan orang tuaku, terus aku mencoba mencari tahu beberapa kampus yang menerima dengan beasiswa, akhirnya mereka menyetujui seperti itu. Oke. Nah, kamu kan udah di kampus di sini sekarang. Ada nggak sih kayak perbedaan yang mencolok antara di sana sama di sini, kayak kebiasaan atau gimana? Ya bikin kamu kayak baru pertama kali nih lihat kayak gini, padahal di tempatmu nggak ada kayak gitu, gimana? Yang pertama ya culture shock ya, pastinya. Dan ya kita tahu ya Gresik ini suhunya kayak gimana ya. Iya, panas banget ya. Iya. Walaupun di NTT tuh emang panas sih, tapi tidak sepanas Gresik ini. Karena suhu di sini tuh tertinggi tuh terakhir aku lihat 42 derajat. Iya sih, akhir-akhir ini panas Jadi banget. panas banget. Terus yang kedua dari segi makanannya ya. Iya. Di Jawa itu kebanyakan ayam gitu. Ayam, Iya. bener banget. Terus kalau tiap hari makan ayam tuh rasanya kayak bosan gitu. banget. Nah, sedangkan kalau di NTT itu banyak ikan. Terus kan ikannya di sana tuh kan bervariasi dan rasanya tuh benar-benar kayak ikan di laut gitu, nggak hambar gitu. Iya. Iya sih. Terus dari lingkungannya, Iya. karena aku di NTT kan mayoritasnya tuh umat non muslim gitu. Jadi kita di sana tuh ya biasa gitu kalau ibadah. Terus di sana tuh menurutku ya tingkat toleransi orang di sana itu lebih tinggi dibandingkan dengan di Jawa gitu ya. Gitu sih dari aku. Oke. Nah, setelah dari culture shock nih, pasti kita kan kayak kamu udah pernah kan ngobrol sama orang Jawa tuh gimana, lihat dan denger orang Jawa tuh ngomongnya gimana. Ada nggak sih pengalaman saat logat atau bicara kayak pernah nggak salah paham atau bingung soal orang Jawa kalau bicara dalam bahasa mereka gitu? Pernah sih, itu awalnya itu pas awal-awal PKKMB. Nah itu kan mulai dengan Kerkom dan ya mayoritas yang anak-anak yang kuliah di UIS itu berasal dari Jawa kan. Iya. Terus mereka tuh ngomongnya pakai bahasa Jawa. Nah aku yang dari luar pulau ini ya merasa kayak ini apa yang dibicarakan gitu. Bingung banget Iya, ya, nggak bingung, paham sumpah. ya. Terus ada beberapa kalimat itu yang aku kiranya itu bahasa kayak vulgar gitu, tapi ternyata biasa di orang iya, Jawa. biasa kayak di gitu. orang Jawa kayak gitu. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu, pernah nggak sih kamu kayak merasa diperlakukan berbeda karena kamu bukan dari orang Jawa? Dan gimana sih kamu hadapi komentar atau candaan yang menyinggung soal asal? Biasanya kan kalau orang rantau kan agak sensitif nih kalau dibawa-bawa pulau asalnya atau tempat asalnya. Gimana kamu ngatasin itu, Des? Kalau dari aku sejauh ini
diperlakukan berbeda itu kayaknya enggak deh. Nggak ada. Iya, tapi aku sering nemu orang yang contoh nih kayak ojol gitu. Oh, iya. Kan mereka nanya aku asal dari mana, dari NTT. Oh, orang NTT tuh ciri khasnya tuh dengan kulit hitam gini. Iya, Padahal iya. kan Padahal nggak semua kan ya ya. kan gitu. Tapi ya kalau dari aku nggak tersinggung sih, mungkin ya itu yang orang tahu ciri khas dari orang NTT tuh kayak gitu. Terus yang kedua, mereka tuh sering mengira NTT dan Papua itu sama. Padahal dari letak geografisnya aja Itu beda. udah beda banget. Iya, tuh. Mungkin itu karena mereka belum tahu atau kurang paham soal geografis juga Iya, sih. benar sih. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Des. Oke, Apa sih hal yang sulit kamu hadapi saat adaptasi dan gimana kamu ngatasinya? Soalnya kan ya balik lagi, kamu jauh dari asalmu dan pasti kayak kita juga ada perbedaan banget dari sosial, gimana kita interaksi, bahkan ngobrol. Gimana kamu ngatasin itu? Kalau hal yang sulit di aku itu dari segi bahasa sih. Karena ya kita tahu bahasa itu kan suatu penghubung antara kita sama orang-orang sekitar kita kan. Nah, itu yang bikin aku kesulitannya itu di pemahaman bahasa dan juga kayak memperhambat aku untuk melakukan aktivitas lainnya sama teman-teman dari Jawa gitu. Tapi dari sini aku ikut beberapa komunitas, jadi aku mulai terbiasa dengan bahasa-bahasa tersebut dan perlahan aku mulai memahami maksud dari perkataan mereka gitu. Cara aku mengatasinya yaitu aku terus melakukan pendekatan kepada mereka. Terus interaksi sama mereka juga. Iya, Jadi akhirnya kayak- kamu belajar sendiri pelan-pelan lah. Jadi berusaha menyesuaikan sama logatnya. Gitu. Oke, next ya. Menurutmu apa sih pentingnya keberagaman budaya dalam kehidupan perkuliahan kita ini? Kayak penting menurutmu atau nggak penting? Kalau dari aku, menurutku penting sih. Karena tanpa keberagaman, ya kita bukan Indonesia gitu ya kan. Indonesia identik sama beragama Iya. juga. Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika, kumpulan dari berbagai suku, ras, dan agama. Jadi menurutku dengan adanya keberagaman ini tuh kita bisa saling memahami satu sama lain, kita bisa saling toleransi. Oh, kebiasaan orang yang asalnya dari ini tuh seperti ini, kita bisa saling sama-sama belajar dan sharing gitu. Iya sih. Bener banget, kalau semisal kosong banget kalau nggak Iya. ada keberagaman di Iya. Indonesia tuh Kayak nggak ada pelengkapnya gitu. Bener banget. Oke, next ya, Des. Apa pesanmu buat teman dari daerah lain yang ingin kuliah di luar daerah asal mereka? Pesanku ya harus berani keluar dari zona nyaman. Ya sih, itu kayak Iya. udah poin banget ya. Iya, Des. benar. Yes. Kalau aku bukan bermaksud untuk melarang teman-teman yang lain mengemban ilmu dalam daerahnya. Tapi menurutku kalau dengan kita keluar dari daerah kita, kalau niat kita baik, ya kenapa enggak gitu. Bener banget. Kalau di luar kita bisa belajar lebih mandiri, lebih bisa memanage waktu, karena di rantau ini semuanya tuh yang kita bisa harapkan adalah diri kita sendiri, Ya, bener banget sih. bener. Kita Ya nggak kan? nggak bisa Nggak bisa ngandelin- bergantung sama orang. Jadi di sini di perantauan menurutku ya itu salah satu yang pelajaran yang kita ambil itu dari pelajaran hidup. Terus juga ya dari perkuliahan juga kita bisa dapat teman dari berbagai daerah. Gitu. Oke, next ya. Ini pertanyaan terakhir sih. Kalau nih, misal kamu bisa ngulang waktu dan milih lagi, kamu mau nggak kuliah di sini di Jawa atau milih kuliah di provinsi lain atau pulau lain? Kalau mengulang waktu, Semisal. semisal ya, pernah aku ada di titik pengen balik lagi untuk kuliah di tempat asalku, ya kan, karena itu lagi masa-masa burnout ya, pasti ya kita Udah pengen masih adaptasi ya, gitu. tapi sejauh ini aku berpikir kayak aku udah melangkah sejauh ini, masa aku balik lagi ya bener kan, banget sih rugi itu. nggak sih. Jadi ya aku nggak pengen balik lagi, aku pengen melanjutkan langkah yang udah aku ambil gitu. Ya. Oke Des, makasih banyak ya. Aku jadi tahu nih ternyata gitu ya POV dari temanku yang merantau di daerah. Jadi kita nggak bisa
berharap ke orang lain kecuali bergantung sama Dari diri diri sendiri. Iya. Oke, makasih banyak Desi Iya. atas ngobrol santai ini. Oke. Nah teman-teman, tadi adalah salah satu suara nih tentang cerita teman kita yaitu Desi mengenai merantau di daerah Jawa untuk menimba ilmu. Nah, Des, ada nggak sih saran atau ajakan nih buat teman-teman dari sana untuk jangan ragu buat menimba ilmu di luar daerah asal mereka? Oke, saranku ya teman-teman harus berani melangkah dan harus berani keluar dari zona nyaman. Gitu sih. Nah, dan jangan lupa ini nggak sih, kita harus tetap saling menghargai dan toleransi nih Iya, benar. antar sesama, karena kita ini juga sama-sama negara, sama-sama warga negara Indonesia juga, sama-sama manusia juga, jadi nggak ada bedanya kok. Iya, toleransi benar itu utama nggak sih? Benar Des? banget. Walaupun kamu nih dari NTT, aku dari Jawa, itu tuh nggak menutup kemungkinan bahwa kita tuh bisa jadi teman, Iya, kita bisa benar. jadi sahabat juga, Benar. dan itu juga mempermudah kita nggak sih Des? Kita Iya, relasi kan. iya benar Nah, banget. benar. Jadi teman-teman jangan lupa untuk saling toleransi, menghargai sesama manusia. Ya, Bye-bye. bye bye.